Halo semuanya. Halo semuanya. Seperti yang kalian tahu, saya jarang upload YouTube akhir-akhir ini karena I'm so busy right now. Gue lagi sibuk banget di kerjaan. Walaupun gue kalau misalnya pulang kantor tuh jam 6 doang, tapi pas udah nyampe rumah tuh gue kayak udah capek duluan gitu loh. Padahal kerjaan gue dibilang sibuk ya sibuk, tapi dibilang stres banget sampai ke hati sih enggak juga sih. Tapi gue kayak lagi lost interest di main The Sims sih karena I'm bored. Karena cycle yang gue main tuh gitu-gitu aja gitu loh. Kayak Sims gue bangun pagi nyari duit, ngurusin ayam, ngurusin sapi gitu. Gue kayak I need something yang gak bikin gue bosen. Dan gue tuh belum terbiasa untuk main yang sambil ngomong gitu, karena gue itu kan sebenarnya awkward sosial banget ya. Maksudnya gue tuh kalau misalnya ngomong tuh belibet. Gue pun kerjaan gue sebagai marketing aja tuh gue nggak pede sendiri, karena kalau gue ngomong tuh selalu kayak gitu, kayak suka kalau mau muntah terus kayak orang kayak gitu, terus kayak kadang-kadang tuh gue suka make sure ke orang-orang lo ngerti nggak sih apa yang gue omongin, karena gue sadar diri itu kalau misalnya gue tuh ngomong terbata-bata dan susah gitu. Makanya gue tuh ngupload YouTube tuh juga sebagai ajang latihan gue untuk kayak coba mikir cepet kata-kata yang mau disampaikan apa, kalimat yang pengen disampaikan apa, itu dia itu kan. Ya itu sebagai pembelajaran sih. Dan hello, this is 2022. Gue ngerekam ini pas banget di tahun baru tanggal 1 Januari 2022. Dan how's 2021 so far until now 2022. Ya 2021 oke lah, kayak mungkin langkah gue di tahun 2021 itu lebih tenang, walaupun gue sempet in a mental breakdown juga ya. Sampai-sampai I lost my hair and I try to sibukin gue diri sendiri biar gue lupa dengan what I experience, what I face pada masa itu kan. Karena gue saking nggak tahu lagi harus mau ngapain, gue bingung harus ngapain. Gue curhat ke Tuhan udah, tapi gue nggak membaik. Terus I don't have any close friends around me for that time gitu kan. Jadi kayak I feel so alone and lonely, 2021 penuh dengan my phone's ringing. 2021 tuh penuh dengan kayak oh my god, ya Tuhan, aku kesepian, aku sendiri. Ya mungkin gue di depannya tuh hahaha gitu kan, tapi pas udah di kamar blak udah kayak nangis sendiri. Terus kayak pokoknya gue tuh jalan ke kiri sedikit nangis, jalan kanan sendiri nangis gitu. Kayak the wound that I had since I was a kid, it come back to me gitu. Kayak it open again, kayak itu kebuka lagi. Dan otak gue penuh banget ya. Jadi kayaknya gue tuh merasa kayak oh my god, ini tuh nggak seharusnya gue pikirin gitu, tapi kenapa kepikiran gitu. Kayak apakah gue harus nyoba sibukin diri biar gue sampai nggak kepikiran. And I did. Gue nge-YouTube itu juga salah satu bentuk untuk gue komitmen dan sibuk. Terus habis itu gue beli beli cat kuku yang gel itu ya, sama pengeringnya tuh. Itu tuh biar gue sibuk juga, biar gue lupa dengan kayak semacam lari gitu ya. Pas gue ngadepin itu. Terus juga gue belajar fotografi, oke? Gue minjam green screen sama abang gue, terus gue make up pakai wardrobe gitu, segala macam. Gue pakai kamera seadanya dan tripod. Gue beli tripod dan lightning yang ala-ala gitu. Gue buat project untuk diri sendiri. Gue berbagai macam alter ego gitu kan ya.
It was fun dan gue tuh mau ngelakuin itu lagi. But I don't have energy. Jadi gue setiap kayak tek apa kayak bukan kayak setiap gue kayak jalan nih, jalan terus untuk biar gue mensibukkan diri sendiri sampai energinya habis, gue cari lagi yang lain, jalan lagi terus sampai energinya habis, gue lagi cari cara yang lain gitu. Makanya kan teman-teman gue tuh tahu gue tuh si Nisa yang palu gada, si Nisa yang bisa apa aja tapi skillnya cuma setengah-setengah. Karena pas energi gue udah habis, gue langsung loncat cari yang lain gitu. Dibilang bosenan sih enggak juga ya, cuman kayak pas gue merasa ini mah gue cuma suka doang, bukan yang serius banget gitu loh. Kayak sebenarnya bisa diseriusin sih, cuman gue merasa kayak I'm not good enough, so I try another way, kayak cari yang lain gitu. Mungkin 2021 bisa dibilang banyak pelarian gue di situ sih, kayak I try to keluar dari zona yang I don't like it, dan gak akan habis-habisnya sih kayak gitu. Pasti akan datang lagi. Terus ada saat dimana tuh gue beneran kayak finally gue bisa duduk tenang gitu tanpa gue harus menggebu-gebu lagi untuk berjalan mencari sesuatu gitu yang hal-hal baru, dengan accepting that alone and lonely nih, accepting bahwa alone dan loneliness itu okay. It's okay to be alone and lonely. Sounds so desperate, isn't it? Ya, gue tuh mungkin karena I have a not traumatic, but I don't have I grow up with not father figure in my life, so I really desperate of love. Gue tuh kayak pengen banget kayak punya pacar dulu dari SMP, karena oh my god, punya pacar itu bisa bergantung gitu ya, which is not wrong. You can't have that mindset. Gue tuh pada saat itu mikirnya kayak gitu ya, kayak diperhatiin terus kayak unyu-unyuan gitu. Ya Allah, 2022 gue masih pakai kata-kata unyu. Unyu-unyuan terus bla 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 yada gitu. Dan emang di fase gue mencari pacar itu ada yang sesuai apa yang gue mau dan ada yang enggak juga sih. Yang ada cuma nangis-nangis doang, yang shy. Tapi ya I'm glad that gue bisa ngelewatin itu dan gue bisa ketemu dengan orang-orang seperti itu. Pokoknya I'm glad that I met people in my life, walaupun itu bitter, walaupun itu sweet. Kan jadi lagunya Ardhito Bittersweet kan. kayak punya kuenya Najla juga ya, Bittersweet. Walaupun ada yang gak enak dan enaknya, tapi ya perjalanan itu yang membuat gue menjadi orang gitu. I was a bad person if you wanna know. Gue tuh bukan orang yang super baik, super malaikat. Of course I don't gitu kan. I don't give a fuck about people. Dan that was not my best year, around 2017 to 2019 kali ya. Pokoknya it was not my best year. Gue menjadi orang yang sangat pendendam dan pemarah. I'm mad. Aku marah kepada diri aku sendiri, kayak what's wrong with you, Nisa? Perenungan besar-besaran dari tahun 2020. Ya, gue baru nyadar 2020 cuy. Dan untuk ikhlas itu memang gak mudah. Ikhlas bahwa I had a trauma with my parents. Terus juga gue juga marah dengan diri gue sendiri, kayak why you can't do this until everything is gone. Dan itu benar-benar wake up call. Dan I learned a lot to be more kind human being. Jadi gue lebih kayak perbaiki yourself. Kalau misalnya lo sadar itu salah,
ya lo harus minta maaf. Dan kalau misalnya lo punya prinsip untuk gak ikut campur sama urusan orang lain, that's good. Kalau misalnya everyone's trying to wash your brain about something that you don't feel, just don't believe them. Just don't do that. Believe in yourself. Agak narsis sih emang ya, but it works. Yeah, believe in yourself. As long as someone not trying to tear you down, you don't have to be selama kalau misalnya kamu juga nggak ada masalah sama dia, kamu nggak perlu untuk buat masalah. That is the principle. Itu adalah prinsip yang gue masih pegang sampai sekarang sih. I'm trying so hard to walk in that path gitu, untuk standing on my principle. It is hard, but I'm trying, dan gue mencoba untuk I can do it, and I can say that I can do it. I try to not give a fuck about every drama that I heard. I try to don't care, and I don't. Yang kurangnya di gue dari tahun 2021 yang masih harus diperbaiki adalah empati. Yes, gue saking gue mengisolasi diri gue, trying not to hurt again. Jadi gue dari dulu tuh punya kebiasaan untuk punya tameng A, B, C, D. Kalau tameng A nggak kuat, tameng A rusak, gue masih punya tameng B. Jadi gue tuh selalu nyiapin the worst scenarios biar gue nggak terlalu sakit banget gitu. Walaupun masih suka kecelek ya, walaupun masih suka kecolongan, itu tuh sudah terlatih sejak dini gitu, sejak gue umur 13 tahun ya. Umur 13-14 tahun itu sudah terlatih sampai sekarang. And saking gue menyiapkan worst scenarios, gue tuh build the wall setinggi mungkin dan setebal mungkin. Jadi gue kurang rasa empati karena gue terlalu self-centered. Iya gak sih, self-centered gak sih? Karena gue terlalu kayak me gitu loh. Karena kalau misalnya me jadi gue sendiri aja nggak bener, gimana gue mau benerin orang lain gitu kan? I still working on me. I still working on myself to be a better me gitu kan. Jadi I build the wall, I isolated myself. Terus jadi gue nggak bisa ngelihat what's around me gitu. Gue jadi nggak peka dengan what's around me karena I'm trying to fix myself until I punish myself. Wow. Jadi gitu. Jadi gue nggak peka dengan apa yang di sekitar gue karena gue mencoba untuk memperbaiki diri sendiri, tapi malah jatuhnya nge-torture sih. Sering terjadi di anak-anak ibu kota ya, termasuk saya. Ya gitu. Jadi empatiku masih kurang dan aku harus lebih peka lagi sih. Saking terisolasinya gue jadi I don't give a fuck about everything. I just give a fuck about me. Semoga di 2022 ini gue menjadi orang yang lebih baik lagi, pastinya. Oh ya, enggak, sebelum itu. Dan tadi pagi di awal tahun 2022 ini, gue ke kampus kan. Gue ke kampus untuk serahin dokumen. Gue mau wisuda cuy, jadi gue harus nyiapin dokumennya. Gue sambil nunggu temen gue 2 jam gitu kan. Gue makan dulu aja tuh udah 1 jam kan. Terus setelah itu nungguin temen gue 2 jam, jadi totalnya 3 jam lah. 3 jam gue nungguin temen gue. Terus gue kayak bener-bener sendirian, dan sendirian banget. Gue gak kenal siapapun di daerah situ. Gue gak nelpon siapapun. Dan di situ tuh sambil nunggu itu gue sambil bengong kayak ngapain ya gitu kan. I don't have anyone to talk to, so I just sip my cookies and cream with cheese kan di sana sambil diem aja sambil nunggu teman gue. Dan in that exact moment
gue menerima bahwa I'm alone and I'm lonely, and I accept that. Gue menerima kalau misalnya keadaan gue yang you are alone and lonely. Dulu gue denial banget kan, kayak masih gue nggak bisa di sendirian, gue nggak bisa kesepian gitu. I need someone to talk to, but I don't have anyone. Blah 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 blah. Dan di sana, di tempat itu, gue kayak I'm okay to be alone. I'm okay to be lonely. This is my condition. Inilah kondisi gue. Mau nggak mau gue harus terima. Dan penerimaan itu tuh bener-bener kayak membuat gue, langkah gue tuh lebih enteng gitu loh. Penerimaan dengan keadaan. Terdengar sangat menyedihkan, tapi itulah kenyataannya. Mungkin kalian mikirnya, Lisa kenapa sih suka banget merasa kesepian, padahal kan dia punya teman, tinggal nge-reach aja gitu. No, gue tuh orangnya dibilang trauman enggak ya, but one day I had experience when I need people the most. I ran out on my second account and people just passing by gitu kan. People just passing by, gak ada yang response. Ada sih, tapi that is not what I need gitu kan. Dasar manusia, maunya apa sih? Yeah, that is not the kind of support I want. So I think that they have something with their lives kan. Mereka juga ada sesuatu yang, mereka juga punya hidupnya masing-masing. So I should not beg anyone for attention. Even I did ya, walaupun iya, but I have to stop being that person. Dari situ gue mulai untuk nulis diary, karena walaupun gue teriak-teriak pun gak ada yang dengar, jadi gue nulis di diary gue aja. Gue nulis diary tentang pemikiran gue dan segala macem, and it worked. Sama aja sih dengan gue keluar-keluar di second account gue, gak ada yang denger kan, jadi silent reader semua. So menulis di diary tuh juga sama aja, tapi bedanya gue nggak keki, gitu kan, nggak ada yang respon, gue nggak keki. Jadi ya, it is better for me to do that gitu loh. Mungkin itulah langkah terbesar yang gue alami di awal tahun ini. Ya, karena itu kan gue baru ngelakuin hari ini. Dan semoga gue bisa ngelangkah lagi lebih jauh, to be a better Nisa, menjadi Nisa yang lebih halus lagi, yang lebih bisa meredam emosi. Walaupun gue udah ya, pembelaan diri. Walaupun gue mostly itu udah bisa untuk kayak meredam emosi, bukan kayak Nisa dari tahun 2017 yang emosinya yang tadadadadada, semua penjuru kena. Sekarang enggak. Tapi jeleknya, dengan meredam emosi membuat gue jadi lebih cuek dan lebih kurang empati sih itu. Ya sudahlah, mungkin rantingnya udah cukup sampai di sini dulu ya. Itu adalah awal tahun baru aku. Kalau misalnya ditanya, gimana YouTube kamu, The Sims mau dilanjutin gak? I don't know, bitch. I don't know. Gue gak tahu. Gue akan ngupload kalau misalnya gue mau, oke? Dan gue juga bikin YouTube ini tuh bukan untuk kayak sebagai pekerjaan sih ya, walaupun diiming-imingin harus konsisten segala macam gitu kan, but I have a busy life. I had a busy life juga kan awalnya. Ini kan cuma kayak hobi yang aku salurkan dan iseng-isengin gitu kan. Aku nggak berharap lebih banyak, but I tried. Kalau misalnya aku punya ide untuk aku tuangin di sini, kayak hari ini. Cuman ngomong-ngomong gini aja aku masukin ke YouTube gitu kan. Ya gitu deh. Iya gitu deh.
Resolusi 2022, Nisa kurus ya, please. Gue sakit-sakitan tuh karena gue udah overweight, okay? If anyone say that Nisa gendutan ya, ya emang, and shut the fuck up, okay? Ya memang, dan I'm trying my best to reduce this fat, okay? Gue akan semangat untuk menurunkan berat badan biar gue nggak sakit-sakitan lagi. Terus juga di pekerjaan gue, thank God I get something, I got recognized gitu kan. Gue di recognize kerjaan gue sama atasan gue, so I step ahead gitu lah. Gue berjalan lah intinya. Selama 2020 itu gue berjalan, and I get appreciated by atasan aku. That is fun. Should I say fun? Pokoknya itu menyenangkan ya. Iyalah, menyenangkan. Apalagi ya, 2022 Nisa enggak menjadi orang yang menyedihkan lagi ya. Udah harus lupain dengan traumas that always creep in gitu kan. Udah harus lupa, bukan lupa, mungkin udah nggak harus sedih-sedihan lagi, nggak perlu menyesali apa yang sudah diperbuat, tidak perlu lagi menghukum diri sendiri, tidak perlu menyalahkan diri sendiri, tidak perlu berharap lebih itu ya, dan tidak perlu dan tidak boleh bersandar dengan sesuatu gitu, seseorang gitu, tidak boleh bersandar, hanya bersandar kepada Tuhan saja ya, kalau ke manusia nggak usah. Ya gitu. Dan semakin menerima keadaan, tapi nggak boleh nyerah juga. Ya mungkin menerima keadaan yang barusan gue ceritain, alone and lonely, itu mungkin ya memang harus diterima ya, karena this is life gitu kan, adulthood. Tapi untuk yang lain gue harus berusaha dong. Di karir gue harus berusaha keras. Gue masih punya mimpi yang harus gue kejar, dan itu sempat gue sempat lari untuk ngejar mimpi gue tahun lalu. Ya, 2020 itu termasuk tahun dimana gue punya mimpi yang sangat besar dan sangat big. Dan gue masih menuju ke sana. Gue masih mengejar ke sana, mengejar mimpi gue. Dan semoga someday it will happen. Dan semoga itu menjadi kenyataan. Banyak banget bensin yang harus dibakar untuk bisa menuju ke mimpi itu. Bensinnya apa? Ya bensinnya trauma gue. Terus habis itu kesedihan gue, itulah bahan bakarnya. Ya itu salah satu bahannya. Tapi mungkin sekarang gue ganti deh bahan bakarnya yang lebih positif dikit gitu ya. Kalau misalnya gue bahan bakarnya yang barusan gue sebutin, itu bukannya dibilang gak baik sih, bener juga sih ya. Tapi mungkin bahasanya lebih tepat apa ya? I don't know. Ya, oke. I don't know. Nisa karena sudah menerima label alone and lonely itu, gue jadi I don't give a shit about boyfriend. Maybe I'll be mungkin gue akan menjadi cool tia. Tia itu artinya di dalam bahasa Spanyol tante. Karena gue mau belajar sendiri, gue nggak mau dipanggil onti karena onti udah keseringan. Gue mau dipanggil Tia Nisa. Yes, I don't give a shit about boyfriend, but I do one day. Tapi gue nggak mau yang kayak terlalu terburu-buru banget nyari pacar gitu kan. Kayak ya udahlah, terserah deh. Pokoknya I get what I want first. I want to achieve my dream. I want to be a better me gitu kan. Mungkin dengan sejalannya itu, kalau misalnya my future boyfriend or husband ngeliat itu and he attract with me, I'm so open gitu kan. My door is open as long as he is my type. My type gue gak macam-macam, tapi intinya if he is my type, I will open my door for him.
I will open widely for him. Oke. Oke. Jadi itulah itulah bincang-bincang panjang lebar ngerambling gak jelas gue di awal tahun ini, dan semoga good things happens to me. Good things always comes to me. And I hope I can become a good person. Good person, good thing, perfect life. Even it's not that perfect, but it's quite perfect life. Oke, sampai bertemu di next video. Bye. Selamat tahun baru 2022.